Hai, aku Elin. Hai, aku Hilda. And welcome to Swipe to Talk Podcast. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan baik. Hari ini kita bakal bahas hal-hal yang relate dengan kehidupan kita sekarang. Apa tuh yang relate you? Kalau sekarang sih yang lagi relate, gak jauh dan gak bukan yang mungkin soal relationship. Tapi nih Lin, menurut lo gimana sih relationship di zaman sekarang ini? Kalau buat gue sih ya, untuk relationship zaman sekarang itu tuh banyak banget yang namanya tuh HTS. Apalagi lagi booming sekarang tuh banyak yang bilang cowok bingung Hil. Oh bener, dan sepengalamanku yang HTS gini tuh biasanya dari kenalan online gak sih Lin? Lu pernah ya? Ada deh pokoknya. Nah itu dia teman-teman yang bakal kita bahas pada hari ini yaitu online relationship and self-disclosure. Kita gak cuma sekedar bahas curhat dan tebak-tebakan manggis. Kita kedatangan tamu spesial hari ini untuk mengupas tuntas relationship juga. Beliau ini merupakan dosen ilmu komunikasi yang paham sekaligus mengerti tentang hubungan di dunia digital. Langsung aja kita sambut Sir Sihab. Halo Hai. Kayaknya Sir jangan panggil Sihab. sir deh, kayaknya terlalu formal gitu. Aduh Kan biasa apa aja nih enaknya kayaknya. nih? Mas kayaknya. Oh mas. Enggak lah, jangan panggil sir lah, sir terlalu tua kayaknya. Panggil apa nih Sir? Manggil apa nih Sir? Manggil apa? Panggil apa ya? Abang. Abang juga boleh. Oke, selamat datang Bang Sihab. Nah, Terima jadi gimana gitu ya? Selamat Gimana, datang gimana, Bang gimana? Sihab. Terima kasih Thank you. banyak sudah meluangkan waktu untuk datang ke podcast hari ini. Mungkin Bang Sihab boleh perkenalan terlebih dahulu ke penonton? Ya, perkenalkan saya Syihab, dosen ilmu komunikasi yang juga pernah menjalani hubungan jarak jauh selama setahun kayaknya yang berasal dari aplikasi Tinder. Oh, Oke nggak tuh? menarik banget gak Iyalah. sih teman-teman? Mudah-mudahan mantan gue nonton ini harusnya ya. Semoga nonton ya Sir. Semoga nonton ya Bang. Oh ya makasih untuk Bang Sihab udah mau gabung. Gimana kabarnya hari ini? Kabar baik dong. I'm so excited to be here untuk di interview berbagi pengalaman dan juga tips-tips terkait online dating, Online dating. toxic relationship semua aku pernah jalanin. Oh, Mau yang alright, alright. Oke, Bang Sihab, langsung aja kita masuk ke topik ya. Karena ini bukan hanya soal online relationship, tapi bagaimana sebenarnya awal mula proses dari Bang Sihab ini kenal seseorang melalui dating app atau media sosial. Boleh tolong diceritain gak Bang, gimana awal prosesnya gitu? Prosesnya, Ya. ya pasti main dating apps-nya bukan saat sedang menjalani current relationship ya. Yang pasti waktu itu hubungannya sudah selesai duluan, hubungan yang sebelumnya sudah selesai, terus kemudian iseng untuk main Tinder karena saat itu situasinya adalah si Tinder ini lagi booming banget sebelum ada Bumble dan segala macam itu Tinder itu lagi booming banget. Nah, ya sebagai dosen ilmu komunikasi dan saya tahu bahwa aplikasi itu adalah sebuah media untuk berkomunikasi terutama khususnya menjalin hubungan, maka I think I need to be there gitu. I need to be in that applications untuk untuk iseng nyoba, terus untuk sekaligus ngalamin supaya nanti ketika ngajar mata kuliah interpersonal communications yang bahasnya itu adalah hubungan, jadinya kan bisa menceritakan tuh nyeritain oh Tinder tuh begini ya ternyata. Jadi bisa bisa menjadi bahan untuk menjadi bahan obrolan di kelas. Nah kemudian download lah, kemudian iseng-iseng daftarnya memang beneran pakai nama pribadi, nama beneran gitu, bukan nama yang bohong-bohongan. Terus waktu itu posisinya di Palu tuh, lagi mudik di Palu, terus jadinya iseng aja ada nggak sih orang yang main Tinder di Palu gitu. Akhirnya main, ada beberapa orang yang swipe terus match gitu kan. Begitu match cuma hanya sekedar ya saya Syihab senang berkenalan dengan ini, asalnya di mana segala macam. Nah kemudian ya nanti kapan-kapan ketemu ya gitu. Nah tapi nggak ketemu. Nah hingga akhirnya ada satu
ada satu yang ku swipe kanan, ya aku swipe kanan akhirnya match gitu kan. Dan apa namanya profilnya oke menurutku. Kalau yang sebelum-sebelum itu yang match itu usiaku. Jadi usia 30-an gitu kayaknya 30-an. Enggak deh kayaknya. Nah, match nih sama yang agak di bawah. Jadi mungkin sekitar bedanya lumayan berjarak tuh, sekitar 8 tahun enggak? Sekitar 8 tahun tuh jarak umurnya. Jadi kayak coba gitu. Akhirnya coba chat di Tinder, akhirnya pindah ke mana ya? WhatsApp kalau nggak salah waktu itu. Itu tahun 2000 berapa ya? 2017, 2008 enggak 2018 19 lupa. 2018 pastinya. 18 ya. Kayaknya 18 19 sepertinya. Oh gitu, menarik banget sih jujur. Tapi kalau misalkan awal proses kan tadi katanya Ser tuh ngobrol kayak say hello aja apa Ya. ada kayak yang mulai duluan tuh biasanya siapa? Dari yang cewek kah atau yang cowok kah? Laki-laki dong yang mulai, masa cewek. Oh, berarti- Laki itu harus mulai duluan. Gitu laki-laki di luar sana tolong ya. Heeh. Terus habis itu biasanya mengalirnya sendiri tuh gimana tuh? Maksudnya kayak biar mengalir terus kayak maksudnya pengen terus menerus gitu. Yang pasti waktu itu ya sebagaimana lazimnya sebuah hubungan relasi dengan orang lain kan. Jadi kalau mau bertanya kan yang general dulu aja, nggak langsung mau jadi pacar gue enggak lah, harus nanya dulu. Nanya dulu kan nama stay di mana, kemudian sukanya apa, ininya apa. Jadi bertanyanya yang formal dulu. Jadi bahasanya masih yang menurutku yang kaku-kaku, yang masih yang formal banget gitu kan. Terus bertanyanya juga informasi-informasi yang sukanya apa, tinggal di mana gitu. Jadi yang umum-umum dulu lah, yang tinggal di mana, ini mahasiswa, kuliah atau apa gimana gitu. Nah, posisinya saat itu dia lagi sudah lulus kuliah dan lagi koas. Kalau Jadi Sernya? Kalau Sernya lagi ngapain tuh? Lagi apa? Lagi jomblo waktu itu. Lagi ngapain, Sir? Lagi jomblo. Maksudnya Lagi itu udah jadi kegiatannya. dosen. Oh, udah jadi dosen Udah gitu. jadi dosen. Gitu. Jadi ya bertanya, jadi ya dia memang jawabnya tipis-tipis ya. Aku nanyanya panjang, dia jawabnya tipis-tipis. Tapi ya aku tetap ini aja, artinya mencari peluang-peluang, mencari topik-topik untuk bisa ngobrolnya panjang gitu. Sehingga akhirnya minta IG, kemudian pindah ke WhatsApp gitu untuk lebih intensnya. Gitu kira-kira. Kalau yang dari Sir lihat dari profil yang menarik itu yang menarik itu apanya, Sir? Dari mungkin bionya atau visualnya? Iya, laki-laki itu makhluk visual ya, susah untuk tidak melihat visual. Jadi ya di swipe kanan juga karena emang cakep sih. Saat itu ya. Saat itu cakep. Fitur-fiturnya dulu tuh Tinder tuh kayak gimana biasanya? Fitur Tinder tuh waktu itu? Fitur Tinder ketika kita belum match saat itu kita hanya bisa lihat bio-nya sama nama, bio, kemudian fotonya, foto profile picture ya. Gitu. Nah, kita itu nggak bisa ngechat duluan sebelum itu match. Oke. Gitu. Jadi harus match dulu baru bisa buka obrolan. Gitu. Terus awalnya bisa pindah ke WhatsApp itu, Sir. Itu karena kan tadi kan Sir bilang kalau Sir ngechat nih topiknya panjang, tapi dianya yang mungkin bisa dibilang jual mahal ya. Oke. Terus pindah ke WhatsApp itu karena udah mulai intens atau udah mulai ngerasa deket? Mulai masa deket sih enggak, tapi kan artinya kenapa waktu itu pindahnya ke IG dan WhatsApp ya karena kan aku kan tidak ngecek Tinder tiap hari, tiap saat gitu loh, tidak seperti ngecek DM Instagram atau tidak seperti ngecek WhatsApp kan. Jadi kayaknya kalau ngobrolnya di DM-nya atau di chatnya Tinder kayaknya bakal slow response deh. Gitu, atau misalnya dia sudah merespon tapi aku nggak respon karena apa? Karena ya nggak baca, nggak buka. Jadi supaya lebih intens. Terus kebetulan kan lagi sama-sama di Palu waktu itu. Cuma di saat itu belum sempat ketemu. Jadi ketemunya itu nanti setahun ke depan. Cukup Pas lama balik sih. lagi ke Palu, Sir. Pas balik lagi ke Palu. Gitu. Tapi tidak lama setelah
setelah match di Tinder itu ya kita apa ya? Ya kita declare bahwa kita tertarik, kemudian ya let's try di LDR version of this relationship gitu. Ku merasa itu apa namanya? Ku merasa itu works ya. Apa namanya? Ku merasa itu hubungan. I don't know kalau di pihak dia merasa itu menghitung itu sebagai hubungan atau enggak, itu I don't know. Tapi menurutku itu hubungan. Gitu. Maksudnya apa? We declare that apa namanya? Ya kita pacaran gitu. For me itu pacaran, tapi aku nggak tahu kalau di pihaknya dia ya. Gitu. Nah, paham nggak maksudnya? Paham nggak maksudnya? Gitu, paham kan? Oh berarti itu nggak ada kata-kata kita pacaran yuk, itu nggak ada Sir? Kalau kamu biasanya ngomongnya kayak mau serius nggak? Yuk, coba yuk. Oh, Ayo, oke. let's go. Oke, gitu loh. Ya tapi ya selanjutnya kan panggilnya babe, panggilnya ya selayaknya orang in relationship gitu. Nah Sir, berarti tadi kan ketemunya setelah 1 tahun kemudian nih. Mm. Setelah 1 tahun kemudian berarti Sir harus balik dulu ke Palu. Ah, Terus nanti berarti kan sebelum setahun itu dijalani secara online. betul. Nah itu setelah ketemu ada ekspektasi nggak Sir? Atau enggak setelah ketemu atau enggak ekspektasinya tuh malah turun gitu? Ekspektasi Nggak ya sesuai apa ekspektasi ya? gitu Sir. Tidak ada ekspek apa sih. Cuma memang saat itu posisinya adalah ceritain nggak ya? Oke. Ceritain dong, kan kita penasihat ini. Oke, ya, posisinya saat itu apa namanya? She was in a big trouble, ya, psychologically, ya at that time. Jadi, aku lebih berperan sebagai caretaker, Oke. oke, sebagai apa namanya? Ya, aku melihat diriku saat itu sebagai caretaker. Caretaker artinya, ya apa namanya? Kan hubungannya jarak jauh. I couldn't be there gitu kan, nggak bisa ada di sisinya terus kan. Jadi aku lebih apa namanya berperan sebagai caretaker. Nah ketika ketemu dia, akhirnya finally gue pulang nih gitu. Demi lu gue pulang nih. Nah untuk kenalan, nah tuh akhirnya pulang ketemu. Ya harapannya sih apa namanya tidak ada kecanggungan kalau ketemu, kemudian tidak ada apa ya, tidak ada, disambutnya dengan baik gitu, kemudian pengen kenal dengan keluarganya gitu, segitu gitu juga apa namanya ketika aku juga pengen dia bisa ku perkenalkan ke rumahku juga, ke orang-orang di rumahku gitu. Jadi tidak, ekspektasinya ke arah situ sih. Jadi maksudnya ekspektasinya adalah um, we have gone through apa namanya the long distance. Ya kita sudah long distance, saya harapannya gue pulang ya let's have some fun gitu loh. Ayo kita apa namanya? Kita menghabiskan waktu bareng gitu mumpung masih di sini. Soalnya nanti kan ya I'm going away lagi ya kan balik ke Cikarang lagi gitu. Tapi ada perbedaannya juga nggak kayak komunikasinya di chat sama ketemu langsung? Beda sih. Beda. Yang pasti kalau apa namanya? Bedanya ya mungkin lebih apa namanya? Lebih banyak ngobrol di chat sih. Tapi bukan berarti di real life juga tidak ngobrol banyak. Artinya lebih banyak intens karena kan posisinya saat itu kondisinya adalah, situasinya adalah dia kan sedang koas, artinya padat banget tuh Lagi schedule-nya kan. pusing-pusingnya ya, Nah, Sar? schedule jadi ruang untuk apa namanya? Bareng-bareng berdua itu dikit banget. Gitu, dikit banget. Jadi apa namanya? Makanya lebih banyak interaksinya itu lewat chattingan gitu. Kalau bilang beda ya pasti lebih intens di chattingan sih daripada di apa namanya? Di dunia nyatanya gitu. Nah, Bang, ada teori yang menarik nih soal cinta. Namanya itu Triangular Theory of Love. Oke, apa Katanya tuh? ada 3 elemen di Hmm. teori ini. Mhm. Yang pertama tuh ada intimacy, ada passion, sama komitmen. Oke. Jadi kita mau bahas tentang 3 elemen Triangular Theory of Love ini. Oke. Nah, tadi yang Bang Siap udah jelaskan dan ceritakan ke kami, itu udah termasuk dari teori Triangular of Love ini. Apa tuh? Apa aja coba?
intimacy, Oke. passion, and and commitment. komitmen. Nah, tapi Bang, ada yang aku kepoin nih. Kan tadi kan hubungan dari Bang Siap tuh berawal dari online, terus itu bisa bertumbuh jadi cinta beneran atau cuma sekedar jatuh cinta di versi ideal yang ada di bayangan kepala aja. Sebentar, bisa diulang? Menurut Bang Sihab, hubungan yang Bang Siap jalanin itu kan berawal dari online. Oke. Apakah itu bisa bertumbuh jadi cinta beneran atau cuman sekedar jatuh cinta pada versi ideal yang ada di bayangan kepala aja? Jadi kan komunikasinya awalnya kan cuma lewat chat, terus ketemunya baru setahun gitu. Oke. Apakah match di Tinder itu kemudian bisa berkembang menjadi cinta beneran atau hanya sekedar sensasi sesaat gitu ya? Iya. Oke. Menurutku sih bisa. Bisa berkembang menjadi perasaan cinta beneran tuh at least at that time itu yang kurasakan ya. Jadi maksudnya ya memang I was playing di Tinder app for fun. Tapi ketika itu match dan aku pikir ini kayaknya worth untuk diperjuangkan deh. Nah, itu tuh ya aku beneran fight untuk itu. Beneran ku I took care of her at that time, memang beneran, bukan hanya sekedar oke kita jalan dulu terus let's have some fun, enggak juga. Memang artinya memang my commitment adalah ketika menjalani hubungan ya itu memang serius, tidak ada yang tidak untuk ke arah yang tidak untuk ke arah yang tidak serius gitu loh. Ser tuh ngelihatnya dari pandangannya tuh seperti apa? Kayak maksudnya kayak apakah ada kayak dia ngechat sesuatu, oh nih cewek bakal gue serius gitu. Pasti kan banyak kan yang nggak match kan gak cuma satu orang doang dong. Betul. Yang match banyak. Nah, tapi kemudian kenapa dia gitu ya? Iya, kenapa dia yang di match? Kenapa di match dan kenapa diseriusin? Iya, Oke. betul. Kenapa diseriusin? Karena apa ya? Nggak tahu, kayak ada rasa apa ya? Apa sih namanya tuh ya? Butterfly. Kayak ada butterfly effect apa gimana gitu ya? Ada kupu-kupunya, ada apanya gitu. Sering dikabarin gitu kah apa? Gimana? Enggak sih. Dari cerita dia kah Ya, biasanya? ceritanya artinya kan dia itu adalah karena dia koas, terus kemudian dia sedang berjuang untuk mendapatkan gelar dokternya. Kemudian aku merasa bahwa kayaknya kalau kalau ku berperan sebagai caretaker dan mendengarkan keluh kesah dan segala macam itu, semoga itu bisa bikin dia merasa lebih baik ya. Dan dan akhirnya semoga this is how I did my effort gitu ya. Ini effortku loh. Nah, bukan cuma yang yang mau have fun aja, bahwa lu kalau bawa masalah, bawa pikiran, enggak, tapi kamu mau dia mau ngeluh apa, aku dengerin gitu loh. Oke, mau butuh apa? Oke, kamu sudah makan siang belum? Oke, belum makan siang nih. I have GoFood, ku kirim. Itu kirimnya dari Cikarang loh. Nanti yang pesannya dari Cikarang, tapi ordernya itu di Palu gitu loh. Jadi maksudnya ya gue bukan untuk having fun doang gitu loh. Gue tuh serius gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar match terus kita let's have fun, enggak kesana sih arahnya. Karena aku selalu selalu ke arah yang serius gitu. Tapi Sar, ini kan kepo lagi. Boleh. Tadi kan Sar bilang kalau pasangannya ini itu ada masalah di psychologically. Nah, terus kan Sar kan sebagai orang yang memberikan perhatian, itu susah nggak Sar? Kayak capek nggak? Effortnya kan pasti lebih gede, apalagi LDR. Terus mungkin capek, kayak aduh kok gini terus sih gitu. Iya, kan sabar orang itu punya batas ya. Jadi artinya energi sabar itu kan butuh energi ya. Nah, jadi kalau misalnya kondisinya seperti itu terus ya ada pasti satu titik yang kayak aduh kok ini begitu terus ya gitu loh. Jadi ya ada rasa-rasa kayak aduh kok rasanya gitu ya. Jadi kadang ada rasa lelah juga sih, kemudian bosan sih enggak ya. Maksudnya cuma kayak
aduh, dia lagi butuh didengerin tapi akunya lagi tidak siap untuk dengerin gitu loh. Maksudnya energinya itu tidak bisa lagi tidak match untuk mendengarkan, karena kan dengerin orang itu butuh energi Iya. Betul betul. gitu. betul. Jadi kalau energiku habis, Tapi dipakai waktu itu dating app-nya cuma Tinder aja. waktu itu Tinder doang yang ada. Hmm. Swipe right-nya Gitu. berapa kali, Sir? Hah? Swipe right berapa kali? Banyak lah. Yang sampai ketemu? Satu itu doang. Oh, terus abis itu nggak lagi? Ya harusnya kalau sudah ketemu dengan orang ya jangan lagi lah gitu. Ya Masa kan iya? putuskan. Oh ya, setelah putus ya udah stop. Ya, nggak dilanjutin lagi Sar. Nggak dilanjutin karena kan ya tadi kan goals utamanya adalah ya gimana sih rasanya online dating itu, gimana sih rasanya yang namanya Tinder itu gimana sih rasanya, terus kan aku nggak pernah belum pernah seumur sekali ya, itu baru pertama dan terakhir mungkin ya, nyobain online dating. Maksudnya yang kenalan itu online, aku nggak pernah kenalan online, aku tuh kenalannya selalu face to face gitu loh. Jadi jarang seperti anak-anak sekarang yang di DM orang terus dia jadian gitu. Gue juga gitu sih. Iya. Nah itu kayak lo gitu gimana Sar kalau yang Nah, dari? maksudku adalah kalau banyak kan yang kulihat di Gen Z sekarang kan hitting in DM Instagram terus kemudian lanjut kan without knowing the true identity dan segala macam. Nah itu tuh menurutku bahaya sih. Ya, aku kemarin yang kasusku yang saat itu adalah dia nge-share rumahnya di mana, dia nge-share fotonya, artinya beneran real. Dan itu kan waktu itu kan gak ada AI yang kayak sekarang, jadi Iya, apa yang di post ya itu real. otentik menurutku gitu. Dan kita berbagi informasi yang menurutku lebih private, tidak sekedar tinggal di mana, tidak sekedar hobi apa dan segala macam, tapi memang kamu tinggalnya di mana. Oh rumahmu di mana? Oh rumahku di sini. Oh karena Palu itu kecil jadi langsung kedeteksi, oh rumahnya yang ini. Dari pengalamannya itu kan Sar berarti komunikasi online itu kan lebih dalamnya lebih kayak udah langsung ke rumah dan alamat ya di Iya dating begitu. apps. Ya ketika ngechat itu kan ya karena kan sama-sama orang Palu ya. Kan sama-sama tinggal di Palu. Aku orang Palu, dia orang Palu nggak ya? Kayaknya dia orang Bali deh yang tinggal di Palu. Aku lupa. Gitu. Jadi dia orang Bali gitu. Nah jadi ya saat itu kenapa aku percaya dia itu otentik karena aku tahu rumahnya. Gitu. Aku tahu rumahnya. Oh rumahmu di mana? Rumahku alamatnya di sini sini. Jadi aku tahu. Oh oke. Jadi bukan bukan alamat palsu gitu loh. Ya bukan alamat yang nggak benar gitu. Jadi dan kebetulan rumahnya dekat dengan rumahku. Cuma under 5 kilometer lah. Gitu, masih walking distance. Oh berarti ini udah bukan sekadar sekadar kenalan online biasa lagi dan udah membahas soal komitmen hubungan serius tuh udah dari Bang Sihab duluan ya berarti. Iya, menurutku gitu ya. Tapi kalau dari dia cuman maksudnya kayak apa ya, maksudnya ngebahasnya tuh gimana sih Sar, maksudnya balasan chatnya dia itu pas udah tahu kayak udah mulai ke alamat gitu-gitu tuh dia duluan yang mulai kah atau Sarnya yang mulai? Aku yang nanya. Oh. Ya biasalah cewek kan, kalau bukan, aku nggak bilang cewek itu jual mahal ya, tapi kan cewek itu juga hati-hati kan. Iya, Iya. Hati-hati sama jual mahal sama gak sih? Kayaknya beda deh. sebenarnya Sama ya? beda Beda ya? sih, Maksudku, beda sih. ya aku nggak mau nyebut dia jual mahal gitu ya. Tapi menurutku dia hati-hati ya. Namanya juga kenalan di online dating, di online application sebelum pernah ketemu ya. Akhirnya aku yang nanya, aku yang selalu aktif nanya, kamu tinggal di mana, kok kamu sekarang ngapain kerjanya. Ya biasalah kalau habis match itu kan biasa interviewnya banyak kan. Asalnya dari mana, domisilinya di mana gitu. Terus nah, we found out that ternyata kita SMA-nya sama. Jadi kan ya cuma beda angkatan aja. Gue Adik kelas angkatan ya? 1, dia angkatan ke berapa belas gitu. Dia udah koas soalnya kan.
Iya, Gila, kelas gitu. D, Jadi kayaknya kelas beda 3. karena bedanya 8 tahun jadi mungkin dia angkatan ke-8 atau angkatan ke-9 gitu. Jadi begitu 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 bertemu dengan bukan begitu match kan kita berusaha untuk mencari kesamaan kan. Makanya interviewnya banyak. Interviewnya sukanya apa, ini di mana SMA-nya. Ya biasanya paling kuliahnya kuliah di mana? Oh, saya kuliah di kampus ini. Oh, saya SMA-nya di SMA ini. SMA kita sama loh. Aku angkatan 1, kamu angkatan berapa gitu. Oh, aku angkatan. Nah, jadi gitu loh. Jadi kan mencari tengahnya nih, mencari kesamaannya apa sih gitu untuk dieksplor lebih lanjut obrolannya. Berarti selama setahun itu juga sambil video call gitu-gitu juga, Sir? Video call waktu itu ya adalah harusnya sehari 1 kali, kalau enggak 2 hari. Tergantung ini ya kayak I have to understand that apa namanya eh, apa orang-orang yang sedang koas itu tuh waktunya padat banget gitu. Jadi yang kulihat di TikTok kayak jadi kalau misalnya ada apa namanya ini jadi out of topic agak lebar dikit ya tapi apa namanya begitu ada orang yang bilang kan banyak tuh di TikTok tuh yang apa dokter itu tuh cewek yang masih belum apa menjalin relationship gitu ya. Nah jadi mereka tuh ku paham karena tidak semua orang bisa paham situasinya orang lagi koas gitu karena mereka memang lagi di ya namanya juga lagi ditempa jadi dokter ya dokter itu kan apa namanya nyelamatin nyawa orang gitu jadi nggak boleh sembarangan gitu loh nggak boleh. Nah makanya jadi kita video call atau chatnya itu tuh sesuai kondisi. Jadi maksudnya kalau aku ngechat pagi dia balasnya siang ya aku nggak perlu marah karena ya I understand the situation gitu. Kalau aku marah-marah cepat ngambekan baper kok dia ini jangan dia sama cowok. Duh capek banget kayak gitu. Gitu loh. Jadi apa namanya I have to understand the situations. Aku harus memahami oh dia lagi koas, dia lagi belajar. Dia mau jadi dokter, ya dia harus fokus ke situ. Jadi makanya ya jadi kalau dia balasnya telat atau aku telepon dia nggak angkat ya udah gitu loh. Nggak ada ekspektasi ini gimana sih? Nggak ini gue putusannya kali nggak ada kayak gitu. Terus menurut Bang Siap, online relationship yang bisa dikatakan berhasil tuh gimana? Yang berhasil artinya yang berhasil gimana ya? Online relationship yang berhasil itu yang pasti yang jadi ya. Artinya yang works kemudian jadi sampai sesuai dengan goalsnya. Jadi kalau misalnya goalsnya nikah ya tercapai goalsnya. Tapi sebenarnya challenge-nya online relationship atau LDR itu tuh sebenarnya adalah manajemen konflik. Apa tuh, Sir? Manajemen konflik. Jadi tidak ada hubungan tidak ada konflik. Gitu ya. Yang ketemu face to face aja itu tuh berkonflik. Iya. Ya berkonflik artinya ada ya kalau konflik mungkin terlalu ini berselisih. Ada perselisihan. Nah, kalau itu tidak dikelola dengan baik ya, itu tuh bisa jadi bumerang apa ya? Itu tuh bisa jadi kayak bara di dalam sekam gitu loh. Jadi kayak bara. Jadi kalau ada perselisihan terus kamu nggak ngomongin itu, kamu pendam, itu tuh nanti kalau dipendam-pendam terus ya balik lagi ya sabar itu kan butuh energi ya. Kalau energinya habis ya itu akan meledak gitu kan. Jadi apa namanya kalau perselisihan ini tidak diungkapkan, tidak dikomunikasikan, akhirnya nanti jadi apa? Akhirnya jadi meledak dan akhirnya hubungannya retak. Gitu. Jadi fungsi sebenarnya ya yang sukses itu yang hubungan LDR yang sukses itu yang mereka bisa mencapai targetnya mereka dengan apa namanya dengan pengalaman dengan mengalami dan melewati segala macam badai-badai konflik-konflik dan perselisihan itu. Itu kuncinya hubungan sih itu manajemen konflik. Tapi kalau di konflik nih ya, Sir. Kalau sekarang kan bahasanya itu kan denial. Oke. Misalnya nih udah konflik terus tiap hari atau enggak beberapa hari, 2-3 hari sekali, berapa hari sekali. Konfliknya 3 hari sekali. Misalnya, Amat. misalnya Bang. Ngapain dipertahankan 3 hari sekali berantem kayak ini? Kayak minum obat. Enggak ada yang minum obat kan 3 kali sehari ya. Ini kan 3 hari sekali. Iya, 3 benar. hari sekali. Itu kalau kayak gitu kalau denial ngasih taunya gimana, Bang? Kalau denial, dianya nggak terima. Misalnya denialnya tuh mungkin ini baru awal-awal, Oh, baru kan ada yang fasenya oke. tuh 3 bulan, 6 bulan, betul, setahun. betul. Setuju.
mungkin kalau pertama mungkin bisa denial ya. Kayak kita coba lagi. Tapi kalau sudah sampai 3 hari sekali berantem mulu kayaknya harus dievaluasi ulang deh. Hubungannya Iya hubungannya. Atau Gitu. orang. atau orangnya? Hubungan ya termasuk orangnya kan ketika mengevaluasi hubungan kan termasuk orangnya Iya gitu. sih. Jadi mungkin perlu kok kita berantemnya 3 hari sekali ya? Kok kita lebih sering berantem ya? Gitu. Nah, apa namanya? Ya kalau waktu di online relationship yang hubungannya dari Tinder itu belum sampai ke situ sih. Artinya belum pernah berbicara hati ke hati. Kayak kita kok berantem ini nggak pernah sampai gitu sih. Belum. Cuma memang ada isu yang besar waktu itu yang kemudian sebenarnya kita harus menyudahi hubungan ini deh. Complicated sih. Sungguh complicated. Iya, aku suka hubungan yang complicated. Ada challenge-nya gitu. Ternyata teman-teman. Juga Gitu. nyusahin gak sih, Sir? Hah? Nyusahin gak sih? Nyusahin. Ya kalau hubungannya flat aja nggak seru kayaknya. Ya. Gitu. Iya, berarti aku pecinta damai sih. Gak bisa Aku kayak juga gitu. pencinta damai. Maksudnya, tapi kayaknya ada Pecinta ada dua-duanya, satu hal yang Bang. apa ya? Ya tapi apa ya? Ya hidup itu mau petuah nggak? Hidup itu emang harus ngelewatin yang susah-susah supaya jadi tahu apa next di hubungan sebelumnya gue begini, di hubungan berikutnya gue nggak boleh kayak gitu. Bang siap. Oke, Bang siap. Hmm. Lebih pilih online relationship atau offline relationship? Offline lah. Offline lah. Kenapa? Online itu tuh menurutku hanya bridging aja into di apa namanya? Online tuh hanya sekedar bridging untuk masuk ke fase offline atau real apa namanya? Ya hubungan yang nyatanya gitu loh. Online itu hanya media. Media. Jadi bukan apa ya? Bukan jenis hubungan, itu hanya media untuk menjembatani hubungan yang lebih serius di dunia nyata. Ya kan maksudnya kan setiap hubungan asmara kan pengennya lead to marriage kan atau komitmen hidup bersama lah kira-kira. Iya. Nah, jadi ya menurutku hubungan yang beneran itu ya pada saat ketemu di dunia nyata bukan di online-nya gitu. Segala chat atau online communication itu hanya memediasi. Itu tuh hanya sebagai perantara kita hanya perantara kita untuk memotong jarak dan waktu, jadinya pakainya online media. Skype-an. Udah jadul Apa tuh banget ya. Skype-an? Skype kalian tahu Skype gak sih? Sebelum ada Zoom, sebelum ada WhatsApp call, video call itu dulu orang main Skype. Oh. Skype itu online conferencing. Oke. Gitu. Sebelum ada Zoom, sebelum ada Google Meet, jauh sebelum pandemi orang itu mainnya Skype. Gitu, video call. Nah, jadi menurutku itu hanya media, itu hanya alat untuk menjembatani hubungan face to face offline gitu. Menurutku sih. Dari online itu udah masuk ke triangle of love apa Hubunganku. pas udah Iya. offline? Oke, tadi apa aja triangle of love itu? Ada passion, intimacy, sama komitmen. komitmen. Passion, intimacy sama komitmen. Menurutku triangle of love ini akan tercapai, artinya akan lebih intens tercapai kalau itu ada di dunia nyata, face to face, gitu. Bukan berarti tidak passionate bukan berarti online juga tidak passionate, tapi mungkin akan lebih terasa, akan lebih termanifestasi, akan lebih terlihat bentuknya kalau itu ada di real world gitu, tidak di dunia maya. Gitu. Tapi kalau untuk yang komitmen masih bisa nggak di online itu? Komitmen masih bisa, tapi apa ya? Komitmen masih bisa, tapi sepertinya masih tipis banget. Masih apa ya? Masih, ya itu tadi karena masih bridging banget tuh. Komitmen itu kan sebenarnya apa ya? Nah gini, kamu kan tadi bilang ada tiga elemen dalam romantic relationship kan, passion. Nah, kalau aku berdasarkan bukunya, aku lupa lagi bukunya siapa. Nah, jadi ada tiga fondasi di hubungan. Ya, ada satu, yang pertama itu adalah investment, yang kedua adalah komitmen, dan yang ketiga adalah trust. Nah, mirip-mirip tuh.
Nah, kalau itu kan triangle of love itu kan spesifik ke romantic relationship. Kalau 3 elemen ini itu tuh basic element of any relationship gitu. Yang pertama itu adalah tadi investment. Investment itu maksudnya apa? Kalau kamu mau kalau kamu mau menjalin hubungan dengan manusia yang lain, kamu itu harus invest. Invest ya, beda dengan nabung. Invest itu ada potensi loss. Beda sama nabung. Kalau nabung kan untung terus. Kalau nabung itu kan artinya berarti kalau kita berbuat baik sekarang, saya sama Hilda, aku sama Hilda aku berbuat baik sama Hilda, beliin makan, dia akan terus-terusan baik sama aku, gitu ya. Itu nabung. Kalau investment itu ada potensi loss. Artinya ketika aku beliin kamu makan, ayo kita makan beliin kamu makan, ngasih kebaikan ke kamu. Kalau yang namanya investment itu ada satu titik nanti kamu akan menjadi tidak baik. Mungkin karena kondisimu lagi kurang bagus apa segala macam, kamu jadi galak, jadi marah atau bahkan jadi kayak caci maki aku gitu misalnya. Nah, jadi investment namanya investment itu dalam satu hubungan, kita itu willing untuk mengeluarkan energi tanpa berharap atau tanpa ini. Kita mengeluarkan effort tapi ingat bahwa ketika misalnya kita spend effort di saat ini, nanti ke depan itu belum tentu hasilnya akan positif. Gitu. Tidak akan selalu merasa bahwa hubungannya pasti akan berkembang, enggak. Contoh misalnya ya, aku sudah effort beliin makan lewat GoFood jarak jauh gitu ya dan segala macam, putus juga. Gitu loh. Itu investment, artinya kita tidak bisa berharap bahwa itu akan pasti jadi gitu loh. Jadi selalu akan ada resiko-resiko bahwa itu putus. Nah, itu tuh investment. Jadi ada willingness untuk spend effort gitu ya. Effort itu investment ini dalam hal materi, waktu, tenaga. Artinya kalau kamu mau hubungan ini berkembang, maka kamu harus siap ngeluarin energi, tenaga dan materi kadang-kadang untuk membangun hubungannya. Contoh misalnya, ya kalau kamu mau makin intim dengan teman-temanmu, ya kamu kadang-kadang harus keluar makan bareng, ya. Harus mau dengerin curhatnya mereka yang mungkin itu kamu tidak suka, gitu. Itu tuh spending energi dan waktu, gitu. Dan artinya kalau tidak mau investment, kalau tidak mau ngeluarin effort, duit, materi gitu ya, waktu, tenaga, ya jangan berharap hubunganmu akan berlanjut gitu. Jangan berharap hubunganmu akan berkembang gitu. Itu satu, investment. Terus kedua, itu adalah komitmen. Komitmen itu apa? Komitmen itu apa sih? Komitmen itu tuh apa namanya? It's a decision, itu keputusan bahwa ketika saya ada di satu hubungan, maka saya akan komit. Ya, saya akan komit untuk tetap berada di hubungan itu apapun situasinya. Itu tuh komitmen. Ya, jadi sama juga ketika saya sudah online dating, saya ketemu di Tinder dan match dan kita decide untuk pacaran, ya kita I commit into that relationship. Ya saya hanya akan ada di situ. Jadi ketika tadi kamu tanya, terus main Tinder lagi nggak? Ya enggak. Kalau begitu sudah ketemu match dan jadi, ya saya nggak main lagi dong. Tapi nggak dihapus. Di saat itu dihapus kayak. Ya karena sudah selesai. Oh. Gitu, nggak main lagi gitu karena sudah selesai. Wah udah dapat, ya udah. Berarti Gitu. apakah itu menjadi real love atau bukan pas lagi di online? Sepertinya belum. Artinya itu masih balik lagi tadi, itu masih jadi jembatan, masih jadi media untuk ke real love-nya. Ya artinya berkembang itu nanti ketika sudah ketemu tatap muka gitu loh. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, trust. Ya tidak ada hubungan yang ya semua orang pengennya dipercaya, artinya pengen punya hubungan yang dipercaya, apapun hubungan itu, entah itu pertemanan, family ataupun romantic relationship, selalu ada trust. Nah, jadi kita itu jadi berhubungan, namanya juga segitiga, jadi berhubungan. Jadi kenapa kita harus invest? Ya kita itu harus invest supaya hubungannya berkembang, supaya kita bisa dapat komitmen, supaya kita bisa dapat trust. Tapi
Tapi ada di kelasku ada yang nanya, tapi gimana kalau misalnya kita udah trust ke dia tapi dianya ternyata kemudian melanggar kepercayaan itu, bohong misalnya. Nah, saya udah investment tapi dia kok bohong gitu, saya jadi sakit hati. Ya itulah yang disebut dengan investment. Investment itu kan nggak selalu untung, investment itu ada ruginya. Nah, jadi gimana kalau misalnya kamu dibohongi, ya berarti at least you have invested your time, your energy, dan you found out that oh ternyata dia bohong. Kalau kayak gitu akan Gitu. merasa sia-sia nggak Bang? Ngerasa sia-sia, ya kalau bilang sia-sia ya sia-sia. Tapi kan at least dengan investasi waktu, energi, materi yang sudah kuberikan, akhirnya kan aku jadi tahu bahwa oh dia orangnya begini. Betul. Gitu loh. Jadi oh orangnya ternyata jadi gimana? Jadi kalau ada yang tanya gimana caranya supaya orang tahu bahwa dia jujur apa enggak? Ya harus we have to invest. We have to invest time, energi dan segala macam untuk percaya ke dia. Sampai nanti satu titik kita jadi tahu dia tuh trustable apa enggak. Gitu. Nah ini nih, tiga ini nih. Jadi kalau tiga ini apa namanya ada di satu hubungan, kita orang mau invest, artinya invest itu sama-sama effort gitu loh. Sama-sama effort. Ya misalnya kita berdua nih, ya effort sama-sama. Oke, apa namanya mau jalan bareng, ayo bisa ayo main ke mall yuk, ayo. Gitu loh, itu investment, gitu ya. Nah begitu kamu sudah investment dan kamu sadar bahwa kayaknya hubungan ini oke deh, kayaknya aku nyaman deh. Nah you are going to be committed into that relationship. Nah kalau misalnya kamu merasa bahwa hubungannya tidak worthy, kamu tidak akan komit. Oke. Mungkin aku jelasin dulu. Mungkin itulah dunia online yang bisa memilih mau kelihatan kayak gimana ke orang lain, dan itu yang bikin hubungan jadi lumayan kompleks ya Kak Elin. Betul. Dan karena kita juga sudah ada di penghujung acara, Bang Sihab. Lah nggak bisa extend kita. Aduh. Seru banget nih. Oke, nanti Gua kita lanjut ke lagi on fire banget nih gue nih. next Aduh. podcast. Sebenarnya sih mau Iya Ser, Cuman aduh. Kayaknya udah pengen lebih dalam lagi, nanti mungkin di kafe. Makasih banyak ya Bang Siap buat Oke. sharing-sharingnya pada hari ini, seru banget. Terus juga makasih banget udah sharing pengalamannya, bikin kita belajar Semoga juga. insights-nya, ceritanya bisa bermanfaat untuk hubungan-hubungan kalian yang tidak jelas itu ya. Betul. Hilda sih ini hubungannya. Dan buat kalian, semoga abis ini reflektif soal relationship dengan pasangan masing-masing ya. Jangan cuma aku doang. Oke teman-teman. Thank you. Anyway, thank you so much for tuning in. Stay safe, stay connect, and peace out. Bye-bye.